Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari baru ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama merasakan kasih Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh menerima firman ini dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan hari ini disampaikan oleh Saudari Eva Celia dengan tema Jangan Bertekun Dalam Dosa. Firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat GKI Karangsaru, jika cermat mengikuti ibadah kebaktian umum, maka kita pasti tahu bahwa di dalam liturgi kebaktian umum GKI selalu terdapat ritus atau doa pengakuan dosa yang dilanjutkan dengan berita anugerah dan salam damai. Ritus atau doa pengakuan dosa dimasukkan di dalam liturgi ibadah GKI sebagai bentuk kesadaran bahwa setiap kita sesungguhnya adalah seperti yang dikatakan oleh sang reformator, yaitu Martin Luther, simul iustus et peccator, yang artinya adalah dibenarkan namun sekaligus pendosa. Kita memang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun kita masih terus bergumul di dalam dosa. Pada satu pihak ada kesadaran bahwa kita harus hidup kudus. Tetapi di pihak lainnya, kita juga menyadari betapa rentannya kita terhadap serangan dosa. Faktanya kita sering kalah dan kalah lagi. Jika demikian, apakah berarti dibenarkan jika kita sengaja berbuat dosa dan kemudian memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita tersebut? Apakah ritus atau doa pengakuan dosa di dalam liturgi ibadah GKI memang sengaja diadakan supaya umat berbuat dosa sepanjang Senin hingga Sabtu? Lalu dengan gampangnya mengakui dosa-dosa tersebut di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya di hari Minggu? Tentu saja tidak. Sekali lagi, itu tidak. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya,
kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Saudara, Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega adalah dasar bagi umat percaya untuk tidak hanya berhenti berbuat dosa, tetapi juga harus selaras dengan kehendaknya. Bapak Saudara, bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Sekali-kali tidak. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Seharusnya kamilah yang menanggung dosa-dosa kami. Tapi dengan cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau menyelamatkan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang rentan untuk berbuat dosa. Tapi kami meminta pertolongan daripada Tuhan, agar kami mampu untuk jauh tidak melakukan dosa kami lagi. Kami mau meninggalkan dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami betul-betul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mampukanlah setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.